Untuk membuat sebuah mental dan karakter yang kuat, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Zona yang selama ini membuat kita terperangkap. Zona yang ternyata tidak kita sadari membuat kita berjalan di tempat. Dalam perjalanan kali ini, saya akan mencari cerita hebat di pelosok Jawa Barat. Cianjur Selatan, 2 sepatu datang. Oke teman-teman, jadi saat ini gue berada di Cianjur dan gue akan melanjutkan perjalanan setelah beristirahat di rumahnya Kang Irman Vlogkan. Halo Kang. Halo. Widih, Kang, saya mau diajak kemana? Kali ini saya mau ke mau ke Cikadu kan. Cikadu. Ke Ada apa Cikadu, di sana di? daerah Cianjur Selatan, daerah paling ujung Paling ujung ya. ujung dunia. Dan Bang Andi nanti akan saya bawa ke tempat jembatan itu kan, bukan jembatan, lebih ke rakit sih. Rakit ya. Ya, karena di Siap. sana tidak ada jembatan dan tidak ada penyeberangan yang sangat kurang layak. Dan kesehariannya warga lokal itu menyeberang, apalagi anak-anak sekolah melewati rakit tersebut. Waduh. Dengan peralatan seadanya. Waduh, luar biasa. Dengan seutas tali dan rakit dari bambu. Wow, luar biasa. Banyak lagi Kang dari sana nanti. Banyak ya. Banyak Bang. Nanti saya ikut ini boleh nggak? Boleh. Distribusi. Gaskan nanti Gaskan. kita nginep di Mes Cikadu. Oke. Dan nanti kita sekalian review Dapur MBG-nya. di Oke. Cikadu, karena kami itu pionir di sana. Oh, pionir. Karena baru pertama kali ada MBG di Kecamatan Cikadu. Waduh. Satu kecamatan baru saya. Baru saya. Rekan-rekan dan tim. Waduh, siap Kang. Terima kasih, kita prepare. Berapa jam ke sana? 4 jam 4 jam dari sini. Ini masih di kota Cianjur dah ya. masih di kota Cianjur. Oke, siap. Thank you, Kang. Ini makasih banyak. Oke, sama-sama. Ini buat anak saya. Oke, Terima siap. kasih banyak. Sama-sama. Petualangan saya selama di Cianjur akan ditemani oleh Kang Irman dan satu lagi kawan saya, Pak Dona. Kebetulan beliau adalah sahabatan dan orang yang cukup penting di dapur MBG yang berada di Kecamatan Cikadu, Cianjur bagian selatan. Sebenarnya saya ingin merekam perjalanan ini sampai tiba di Kecamatan Cikadu. Namun selama perjalanan kami ditemani hujan yang cukup deras. Nah, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 4 jam, kami bertiga berhenti di sebuah air terjun yang sangat cantik, yaitu air terjun Sawer. Dari beberapa informasi yang saya dapatkan, ternyata ada cukup banyak air terjun gratis yang bisa kalian nikmati jika berkunjung ke wilayah Cianjur bagian selatan. Apalagi air terjunnya berada persis di pinggir jalan seperti ini. Ini kita makan seru banget nih guys. Nasi timbal ya? Iya. Buatan istriku tercinta. Masya Allah, luar biasa. Ini salah satu makanan kearifan lokal. Kearifan lokal. Di saat kita lagi yang namanya lapar, di sini kita makan apa adanya. Dari titik kami beristirahat menuju Kampung Babakan, Kecamatan Cikadu, tempat saya menginap selama di Cianjur, masih harus menempuh jarak sekitar 20 km dengan waktu tempuh sekitar 50 menit dengan catatan jalanan harus mulus. Tapi kenyataannya kami menempuh waktu 2 jam lebih karena dari jalan yang bagus kami harus masuk sekitar 12 km dengan jalan yang rusak membuat waktu tempuh semakin lama. Oke, ini berapa kilo Pak? Ini kalau dibilang sekitar di 5 kilo Pak. 5 kilo jalannya begini. Dari. Iya kayak gini. Astagfirullahaladzim, ini juga kayaknya belum ada sekilo ini kita jalan nih. Belum ya? Ya udah. Makadam Nikmatin begini. aja, enjoy. Aduh ya Allah. Enjoy. Jangan nggak? Genah banget. Ini enak kalau motor ini. Kalau ini, aduh, nangis. Gimana bro? Capek parah. Hah?
Aduh ya Allah, motor metik dibawa ke jalur makadam. Ini sekarang jam berapa sekarang? Coba lihat. Kayaknya jam 6 deh. Jam 6 ya? Iya. Nggak apa-apa ya? Gak apa-apa, gas terus. Yuk. Tes terus. Dan hari ini Bang Andi 2 sepatu. Mungkin udah gini nyerah enggak? Belum. Oh, belum Masih nyerah. sanggup. Kita lihat saja. Gue cuma Kebetulan kita takut motornya nggak sanggup. udah pukul 6 ya sekarang ya. Mau maghrib, doakan saja. Mudah-mudahan kita selamat sampai tujuan. Kira-kira kurang lebih setengah jam lagi. Asli. Setengah jam lagi dan di sana itu ada laut ya. Laut Samudra Pasifik atau Selat Sunda di sana tuh. Luar biasa, gokil men. Laut men. Udah maghrib tapi belum nyampe juga karena jalannya berantakan seperti ini. Lihat. Ya Allah. Ini hancur banget, ini di tengah-tengah kebun karet teman-teman. Dan kondisinya sangat-sangat hancur. PR-nya Pak KDM tuh banyak banget. Di Muara Gembong dan ini salah satunya ya teman-teman. Aduh, lanjut lagi deh. Gimana nih sebagai orang ibu kota Jakarta dibawa ke sini ke Cikadu? Astagfirullahaladzim, saya hampir menyerah Pak. Hampir menyerah. Hampir nyerah saya. Hampir menyerah kenapa tuh? Jalannya ampun, bener ampun. Ampun, Masya Bener ampun Allah. saya. Terima kasih saya sudah diajak ke sini Pak. Iya, sama-sama. Dengan rasa hormat, saya berterima kasih sudah dibawa ke sini. Iya. Dan jalannya jos sekali. Ini gue berhenti dulu di jalan apa? Udah masuk Cikadu belum? Udah Cikadu. Udah masuk Cikadu ya. Oke, jadi Setengah jam lagi kita nyampe. berapa? Setengah jam lagi. Setengah jam lagi. Astagfirullahaladzim. Tapi jalurnya batu begini nih. Tapi tadi sana belakang tuh. Aduh. Sananya lagi pokoknya. Nanti gue pulang gue rekam bener-bener full rekamannya jalanan ini. Astagfirullahaladzim. Ini Makasih Pak udah dibawa ke sini Pak. Saya Pak. sama-sama Pak. Saya pikir Bapak tidak menyukai tempat ini. Ternyata Bapak begitu datang ke sini ternyata Bapak menyukai ya, cinta banget ya untuk alam. Enggak Pak, enggak. Cianjur. Enggak. Enggak. Kamu harus cinta alam di Cianjur desa ini, desa Cianjur. Saya cinta jalan, saya cinta desanya, saya cinta daerahnya, tapi tidak untuk jalannya. Jalannya. Makasih. Nikmati aja karena Nah, ini nggak bisa Pak. bisa dinikmati, Pak. Maka dari itu pemerintah harus tahu dong. Turun ke sini. Turun dong. Oke. Look, oke enggak? Benar, mantap. Pakai Oke. kacamata dulu. Set, Kita lanjut lagi. Oke, Pak. langsing. Alhamdulillah setelah menempuh jarak kurang lebih 10 jam. Total 10 jam karena gue berangkat jam 5 dari Jakarta dan sampai di Cikadu Kabupaten Cianjur ini jam 6 pas. Pas jam 6 kan ya. Ini di ketinggian 290 mdpl dan insya Allah gue akan menginap di sini nih. Dan kita akan nanti meliput seperti apa proses distribusi dan masak MBG. Pionir di sini pertama. Hah? Pertama di Kecamatan Cikadu di sini. Ini pertama di Kabupaten di ini Kecamatan. Kecamatan Cikadu ya berarti. Pertama nggak ada lagi. Ini kampung Babakan, Kampung Babakan, Desa Padaluyu, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur. Oke, siap. Ini masaknya tengah malam ya, subuh ya. Masak itu kita jam 3. Jam 3. Dibiasakan jam 3 karena menghindari makanan yang asam gitu nih. Menghindari makanan yang asam ya. Ya, Oke. hariannya. Jadi kita olahinnya itu jam 3. Jam 3. Aman. Cari aman. Siap. Terima kasih. Nanti saya tolong dibawa ya, Pak. Boleh. Siap, terima kasih. Kita istirahat dulu. Istirahat dulu. Terima kasih Pak Irman. Oke, sama-sama. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Nanti kita akan liput secara lengkap bagaimana dari proses masak hingga distribusi ke pelosok-pelosok desa. Ditunggu besok pagi. Ada.
Tepat pukul 9 malam, para relawan mulai berdatangan. Mulai dari tim logistik, koki, hingga seluruh tim yang bertugas mempersiapkan menu yang akan dimasak untuk didistribusikan besok pagi. Menariknya, mereka yang bertugas di sini adalah warga sekitar dapur. Salah satu SOP penting dari dapur MBG adalah harus mempekerjakan warga setempat. Selain itu, semua bahan makanan juga diambil dari warga sekitar, mulai dari sayur, buah, beras, hingga hal-hal terkecil seperti susu. Semuanya berasal dari warung atau petani lokal. Ini jam 11 malam dan ternyata kesibukan dapur MBG itu terjadinya pada saat malam. Nah, gue barusan tadi lihat ke dalam ya. Tapi kita nggak boleh ngerekam di dalam karena area privasi. Gue udah lihat dari pemilihan bahan dan penyortiran, bahkan kehigienisan makanan itu sangat terjaga dengan baik. Kalau teman-teman masuk atau melewati pintu ini, kalian tuh harus pakai sendal. Tidak boleh tidak pakai sendal. Nih, gue buka sedikit ya. Ini boleh nih area packing makanan. Nah, sendalnya tuh di sana. Jadi harus steril sekali dan itu tidak boleh keluar ya teman-teman. Jadi hanya khusus di area tempat ini saja. Nah, ini area packingnya. Bersih sekali. Kalian tidak boleh sembarangan masuk di sini, teman-teman. Karena untuk menjaga kehigienisan tempat, kita tidak boleh sembarangan untuk masuk ke sini. Dan dapurnya tuh di sebelah sana, di dalam sana. Tepat pukul 4 pagi, proses pemorsian makanan mulai dilakukan. Semua dilakukan sesuai tugas masing-masing, seperti mengambil buah, ayam, tahu, sayur, dan nasi. Bahkan bagian bertugas menutup makanan juga berbeda. Hal ini dilakukan untuk menjaga kehigienisan makanan saat sampai ke penerima manfaat. Cianjur pan asupnya ke kiri. Pertama mau ketika loncat pisan aja. Berarti dulu selama 3 tahun belakang ini itu parah Pak di situ Pak, parah banget ya. Sampai kadang-kadang ada tamu pendatang dari Bandung apa dari Jakarta, sampai bempernya dicopot diikat sama tali rapia di atas. Bener tuh Pak. Kalau ada hari raya, Iya. kalau misalkan hari-hari tertentu lah hari-hari. Tapi mudah-mudahan mah menurut informasi Iya. dari kata-kata orang pejabat 2026 clear Semuanya Pak. Provinsi clear semua. Saya ngebayangin kalau waktu dulu ya, ini jalanan belum diaspal, gimana Pak? Pokoknya mah kalau kita mau pergiannya bingung mikirinnya dari sini ke bawah. Ke bawah betul. Sebelum ada ambulan, kadang-kadang orang mau lahiran kan jarang dibawa ke arah Cikadu karena naik ke sini lebih parah jalannya. Dibawa ke Sindang Barang di jalan ngerengek-rengek. Wah, sedih lah. Terus kalau orang sakit gimana Pak? Sedih lah di perjalanan itu kadang-kadang perjalanan 2 jam bawa orang sakit. Kalau udah setengah parah mah mati di jalan kan ya mah. Mati di jalan. Kebanyakan Pak itu yang mau lahiran kadang-kadang di nyampe Di Batu jalan. Sene lah. Sering. Itu Yang lahiran di jalan. Di mobil. Dibawa sama bawa pick up. Pancingan Karyo. Ya sebelum ada ambulan. Iya. Sekarang kan ambulan udah rame. Walaupun mungkin kalau pakai ambulan pernah gak ada yang melahirkan di jalan gitu Pak? Ada aja. Ada.
Lebih dari 2.500 siswa dari puluhan sekolah, ibu hamil, dan pesantren menerima manfaat dari dapur ini. Bahkan saya mendapatkan informasi ada sebuah pesantren dengan banyak siswa yang kurang mampu yang juga terdaftar sebagai penerima manfaat. Banyak siswa yang merasa sangat terbantu dan bisa pulang ke rumah dalam keadaan kenyang berkat adanya program ini. Pukul 6 pagi, tim relawan menyiapkan proses distribusi. Mereka memastikan jumlah siswa sudah sesuai dengan data yang diterima, memeriksa alamat sekolah dan menyiapkan sampel makanan untuk antisipasi jika terjadi sesuatu yang tak diinginkan pada makanan tersebut. Setelah semuanya siap, saya bersama Kang Irman menuju ke sebuah titik yang sangat penting untuk mengantarkan makanan ke beberapa sekolah yang terisolir. Titik ini merupakan lokasi terakhir yang masih bisa dilalui kendaraan roda 4. Setelah itu, pengiriman makanan akan menggunakan kendaraan roda 2 yang telah dimodifikasi agar mampu melewati medan sulit menuju lokasi sekolah. Jadi teman-teman, pagi ini sekitar kurang lebih jam 7:30 ya, Man ya? 6:30. Kita menunggu ojek kompreng yang akan membawa ratusan porsi untuk anak sekolah yang ada di sekolah terisolir sana. terisolir di sana ya, Man ya? Ya, ini tuh paling ujung. Oke. Dan jalannya itu mentok, tidak ada jalan lagi, dan di sana hanya ada satu-satunya sekolah dasar. Dan konon katanya, kata kepala sekolahnya dulu, dari Indonesia aku Trans 7 juga udah pernah ke sana. Udah pernah ke sana. Termasuk dari net juga pernah ke sana. Tapi jalannya belum seperti ini ya. Ini mendingan ya. Jalannya seperti ini. Cuman zigzag. Oh, zigzag. Nah, ada coran, ada batu, ada coran, ada batu, seperti itu. Oke, berapa lama kira-kira Pan dari sini, Man? Kita 5 kilo ada. Astagfirullah, 5 kilo. Ya, Oke, 5 kita kilo. tunggu aja ya, Man ya. Ya. Siap. Dan uniknya itu si sekolah dasar itu ada di perbatasan 4 kecamatan. Bisa gitu ya? Soalnya dibelah oleh sungai, yang ke sini itu kecamatan Cikadu, yang ke sini kecamatan Naringgul, yang ke sini kecamatan Cidaun, yang ke sini kecamatan Sindang Barang. Yang mau ke Naringgul sana. Iya, seperti itu. Oke, siap. Oke. Jadi memang teman-teman, ini kita di atas gunung ya, dan tidak ada pemukiman sama sekali. Ini bisa dibilang di tengah hutan, iya Man ya? Iya. Benar Man ya? Benar, di hutan ini di Benar. atas kita Ya, karena di atas ini di ketinggian teman-teman. Kalau bisa lihat gunung di sana itu kita di sini sebetulnya, kelihatannya nih. bentar kita lihat nih. Ini benar-benar kita di atas gunung ya. Kita sejajar. Ini sejajar sama gunung. Guys, di bawah ini jurang. Iya. Tuh, nih bentar tak zoom dulu ya. Tuh, ini malah kita di atasnya gunung ini nih. Ini nih, mana tuh? Nggak kelihatan. Ini nih. Ini kita malah di atasnya. Oke, kita tunggu ojek komprengnya.